suami yang baik daripada harus membereskan calon suami yang sudah hancur. Sulit. Bersabarlah, berdoalah. Karena kalau di sini dikatakan apa? Tuhan, dikatakan Tuhan, apa yang dipersatukan Allah. Berarti apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang menyediakan. Dan kalau sudah Tuhan menyediakan, lihat reaksi Adam, bagus banget. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari daging. Adam menerima Hawa bukan sebagai nomor 2, tetapi sebagai bagian hidup. Hanya dengan Hawa dia bisa berbicara, dia bisa bertukar pikiran, dia bisa bertukar pendapat, dia bisa bertukar hati, wawan rasa dengan Hawa. Nah sekarang menyedihkannya, orang lebih senang menikah dengan anjing. Anjing baik Romo, dikasih makan tugas-tugas. Suami udah dikasih makan, maka keluarga muda sekarang pun menyedihkannya apa? Lebih senang memelihara pet daripada anak. Anak dilihat sebagai apa? Sebagai yang mengganggu, bukan buah kasih sayang. Sebagai yang merusak kebahagiaan. Menyedihkannya. Nah, bagaimana Adam dan Hawa bisa bersatu? Ini kata-kata Kejadian. Laki-laki meninggalkan keluarganya, ayah ibunya. Ingat, keluarga adalah yang paling berharga, betul atau tidak? Meninggalkan. Lalu apa? Lalu dia bersatu dengan istrinya. Bagus dalam bahasa Inggris. Living and clinging. You cannot cling if you do not live. Anda tidak akan bersatu, tidak bisa bersatu kalau Anda tidak bisa meninggalkan. Itu. Bapak Ibu, perkawinan adalah kesatuan yang hanya bisa terjadi kalau Anda berani meninggal nikah. Saya harus berani meninggalkan. Karena apa? Karena saya ingin bersatu dengan pasangan hidup saya. Jadi saya tidak bisa ada di dua kutub. Saya nggak mau meninggalkan, tapi mau bersatu dengan dia. Hancur. Anda boleh punya hobi, boleh. Kenapa tidak? Tapi pada saat hobi itu merusak persatuan Anda, berarti Anda sudah terlalu cling. Bersatu dengan hobi Anda. Lupa bahwa cling yang pertama adalah dengan pasangan, bukan dengan hobi Anda. You must live. Ini menyenangkan Romo. Ya sudah. Seringkali saya kalau mau mau menikah, lalu saya tanya, Anda lebih berbahagia di mana? Di kerja Anda, di prestasi kerja, atau hidup dengan dia? Di saat dia menjawab, saya lebih berharga, saya lebih senang hidup dalam kerja saya. Kamu gak bisa menikah. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang lebih cling dengan pekerjaan. Dia tidak mampu menikah. Kalau menikah pun pasti akan terjadi kesulitan di dalam persatuan. Karena dia tidak bisa lepaskan ambisi dia. Satu kasus yang saya hadapin, dokter. Suaminya dokter, istrinya dokter. Dokter muda. Baik. Anak-anak yang sejak kecil dibaptis, anak-anak yang sejak kecil aktif di gereja. Baik. Setelah menikah, suaminya itu ambisi menjadi spesialis. Dan kita tahu tuh kalau dokter sudah menjadi spesialis itu habis waktunya. Tapi dia ambisi. Akhirnya istrinya dengan berat hati, ya sudahlah, oke, silakan. Padahal itu tidak menjadi sumber pembicaraan sebelum perkawinan. Sebelum perkawinan, oke, saya nggak akan ini. Tapi setelah perkawinan rupanya ambisi dia. Lalu akhirnya dia setelah punya 2 anak, 3 anak, karena yang pertama itu kembar, lalu yang ketiga jadi 3, yang kedua 1.
Dia tetap cari spesialis. Akhirnya istrinya affair dengan dokter lain. Akhirnya istrinya minta diceraikan. Dia berkata, suami saya lebih senang dengan dokternya daripada dengan saya. Tidak mau menikah. Karena apa? Karena dia tidak bisa live untuk cling dengan pasangannya. Karena keduanya menjadi satu, hanya mungkin kalau live. Maka perkawinan di dalam gereja Katolik, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus adalah apa? Walking in love. Dalam bahasa Inggrisnya bagus. And walk in love as Christ also had loved us. Tapi dalam bahasa Indonesia memang, dan hiduplah dalam kasih. Jadi perkawinan itu walk in love, not falling in love. Kalau falling in love itu tidak sengaja. Orang jatuh direncanain nggak? Ya enggak lah. Masa saya ngomong, saya akan jatuh di situ? Enggak. Orang yang namanya jatuh itu pasti tidak sengaja. Tidak ada rencana. Tetapi kalau walk in love itu berarti apa? Ada tujuan, ada usaha, ada kesadaran. Bu, saya tuh paling tidak suka kalau tidak tanya. Bu, tapi tanyanya ke Bapak. Kalau Bapak, ini pasangan Bapak? Iya? Bukan gak pantas. Enggak, bapaknya bahagia, ibunya kok penuh penderitaan. Pak, kalau perkawinan itu punya tujuan. Apa tujuan perkawinan? Bahagia. Apa yang dituju dalam perkawinan? Menciptakan kebahagiaan. Bahagia? Syukur pada Allah. Sudah berapa tahun menikah? Ini jangan ngomong. Bapak langsung, dengan yang mana Romo? Berapa tahun? 10 tahun pernikahan. Penderitaannya berapa tahun? Saudaraku, ingat, tujuan perkawinan, ingat, dituju sampai apa? Mati. Hanya kematian yang memisahkan kita. Sampai mati. Ini tujuan perkawinan. Maka perjalanan perkawinan saya itu harus siap sampai mati. Jadi walk in love. Dan walk in love, maka dari itu karena ada kesadaran, ada tujuan, yang ada tidak bukan emosi, tetapi yang ada apa? Devosi. Devosi itu apa? Saya masih mengagumi pasangan atau tidak? Coba yang masih berpasangan, pandang pasangan Anda. Anda makin kagum atau makin sebel? Bapak itu kurang ajar lihatnya. Aku orang yang lihat hantu, Pak. Bu, nanti malam sikat. Jadi apa? Saya harus memelihara devote, rasa sayang, rasa kagum, tetap. Bukan emosi. Kalau emosi sih selalu gitu, melihat selalu emosi, dia selalu emosi. Maka lihat dalam perkawinan, not feeling, but willing. Bukan feeling. Kalau feeling udah gak ada perasaan lagi, perasaannya cuma jengkel doang. Betul atau tidak? Kalau ibu-ibu langsung benar Romo. But perkawinan itu bukan hanya feeling, tetapi willing. Maka saya suka before married, feeling lead your decision. Kan kalau sebelum perkawinan kan ada, ih demen banget, ih sayang banget, ih baik banget. Coba setelah perkawinan, ih nyebelin, ih saya bunuh aja ya, ih orang modar-modar. Bapak Ibu ingat, setelah perkawinan, you cannot live living by feeling, but by decision. Decision lead your feeling. Maka pada saat Anda masih punya keinginan untuk menyayangi dia, mencintai dia, Anda akan muncul kembali rasa sayang. Betul, cobain. Saya cobanya apa?
Bukan saya mencoba kepada istri orang lain. Anda melihatnya penuh kekaguman, piye gitu. Ibu melihatnya penuh penasaran ya, ingin tahu ya, kolektor. Jadi apa pada saat saya memelihara apa? Devote, rasa bakti, rasa kagum, maka sayang itu akan muncul kembali. Rasa sayang itu akan muncul. Karena saya mengatur pikiran saya. Bukan feeling yang mengatur pikiran saya. Bukan perasaan yang mengatur pikiran saya. Kalau perasaan yang mengatur pikiran saya, seringkali suami yang udah ngomong kayak gitu, kita tidak mau dengar. Tapi kalau romo parokinya ngomong kayak gitu, dia langsung dengar. Kurang ajar enggak? Maka, konon katanya orang Jawa mengatakan, kalau dalam perkawinan, suami istri makin lama hidup, makin mirip wajahnya. Betul? Coba kalian. Makin mirip wajahnya. Nah, coba makin mirip. Menjadi masalah besar kalau istri Anda makin mirip romo paroki. Setiap pagi, Romo. Ada gudeg, Romo, gudeg baru masak, enak. Besoknya lagi, Romo. Ada ayam, Romo. Padahal suaminya itu gudeg udah 7 hari 7 malam dipanasin. Bapak Ibu yang terkasih, my marriage, the decision lead your feeling. Anda yang mau, Anda yang mengucapkan. Bapak Ibu, keren banget loh janji perkawinan. Dalam janji perkawinan itu letak sakramen. Saya, Eko, memilihmu, Juminten, untuk menjadi istri saya. Saya akan membaktikan hidupku dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya akan menjadi suami sampai mati. Edan. Dan Juminten, saya Juminten. Di situ jatuh perkawinan. You yang decide, Anda yang bicara di hadapan Tuhan. Maka dalam perkawinan Katolik, segitiga sama sisi. Dalam perkawinan tidak hanya not about you and me, no. You and me and God. Maaf Pak, maaf Bu, kalau Anda melukai pasangan Anda melukai siapa? Allah. Anda berdoa dengan baik kepada Tuhan, tetapi Anda menyakiti pasangan Anda, doa Anda adalah palsu, bohong. Anda dekat dengan Tuhan, harusnya mendekatkan juga dengan pasangan Anda. How come? Bagaimana mungkin? Karena marriage is not a contract. Marriage is a commitment. Kalau kontrak itu misalnya saya mau membangun gereja dengan Bapak. Lalu Bapak, berapa tahun Pak? Setahun. Sudah 2 tahun, 3 tahun, tidak selesai-selesai. Karena CFM, sibuk urus CFM. Kalau kontrak, saya berhak memutuskan atau tidak? Memutuskan hubungan? Berhak karena kontrak. Dan kalau selesai kontraknya, selesai tugasnya. Kita tidak ada ikatan lagi. Kalau komitmen tidak. Kalau komitmen, yang ada adalah apa? Responsibility. Rasa tanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas kebahagiaan pasangan saya. Coba tanya kepada pasangan, Mam, you bahagia nggak dengan saya? Coba Pak tanya sekarang. Sebelum malam ini Anda dipanggil oleh Tuhan. Lu siapa tahu toh yo? Saya nggak mendoakan. Tanyalah pasangan Anda, apakah kamu bahagia dengan saya? Jangan bertanya apakah saya bahagia dengan kamu. No. Ask, dia bahagia nggak dengan saya? Kalau dia mengatakan orang, bagaimana aku membahagiakan kamu? Karena kau berharga bagi. Tolong jangan tepuk tangan, lakukan, ya Allah. Gue yang gak kawin aja jagoan. Saudaraku,
Menikah dalam gereja Katolik bisa seperti itu karena apa? Karena kita percaya kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi siapa yang membuat saya mampu baik? Siapa yang membuat saya mampu bertahan, mempertahankan perkawinan, padahal suami saya menjengkelkan? Siapa yang membuat saya mampu? Tuhan. You cannot do the good thing without God. Hanya dengan Tuhan Anda bisa bertahan. Maka kalau dengan Tuhan, kenapa buah-buahnya muncul? Dalam Galatia, buah-buah roh, buah-buah kedekatan dengan Tuhan. Saya ingin lihat kesabaran. Bagus. Dalam bahasa Inggris, kesabaran itu bagus. Long suffering. Lihat dalam Injil. Long suffering. Artinya long suffering itu apa? Bertahan menderita. Ya. Lihat para ibu. Allah, menderita kok panjang-panjang. Baca bahasa Inggrisnya di dalam kitab suci. Long suffering buahnya. Long suffering itu berarti apa? Saya tidak berontak dengan penderitaan. Maka kita butuh doa, karena doa itu apa? Prayer makes you open your heart and close your mouth. Karena kalau kita terluka, Anda marah, apa yang Anda lakukan? Open your mouth and close your heart. Ya atau tidak? Kalau Anda marah, Anda buka mulut Anda. Sampai dia merasa, ya saya salah. Walaupun Anda sudah mengatakan salah, sikat terus. Sampai dia sekarat. And close your heart. That's the right. Prayer make you open your heart and close your mouth. Maka perkawinan, 3 hal yang penting. Janganlah menyerah kalau Anda sudah merasa kesulitan. Cari pertolongan. Kedua, jangan melarikan diri untuk meringankan penderitaan. Dan ketiga, beranilah untuk mengampuni. I forgive because I deserve this. Saya mau mengampuni, bukan karena dia sudah baik, karena saya mau damai. Banyak bapak-bapak yang gak mau berdebat dengan istrinya karena mau damai. Yo wes me. Nyene yo. Bapak setuju? Ora. Kenapa? Peace kok. Sing penting peace kok, peace. Carane Roma iku peace. Maka Bapak Ibu lihat, carilah pertolongan. Komunitas itu adalah pertolongan. Tepuk tangan untuk CFM. CFM itu ada apa? Catholic Family Ministry. Ini pasangan suami istri yang melayani. Tapi pelayanan pertama terjadi harus di mana? Di rumah. Mereka tidak pernah boleh meninggalkan rumah untuk pelayanan. Beres kese. Betul nggak rampung-rampung? Ya nggak apa-apa. Nggak ada yang nanti saya membereskan istri saya. Anda bereskan istri saya, Anda masukin ke dapur kunci. Nah itu beres. Nggak bisa, betul. Tapi bukan berarti kalau udah beres itu kita tidak ada konflik. No, tetap kita sama-sama sedang berjuang. Nggak ada selesainya sebelum kita mati. Maka kita perlu komunitas yang baik akan membuat jalan hidup Anda baik. Coba kalau komunitasnya ibu-ibu dengan komunitas ibu-ibu yang gak jelas, lalu kan pasti toh ibu-ibu kan cerita toh tentang suaminya. Nggak mungkin ibu-ibu nggak cerita tentang suaminya. Apa sih kecuali suster? Bukan karena suci, karena nggak punya suami. Suamiku kayak gitu, aduh aku udah gak betah, aduh aku capek, aku berat. Tenang aja, lu putus aja gak apa-apa, lu cerai gampang lu masih oke, lu masih seger, lu masih aduhai lu. Yang
yang tajir masih dapat lu. Kalau salah komunitas, maka kita butuh komunitas. Ada persekutuan doa, ada camp, ada set. Begitu banyak syukur kepada Allah. Sekarang gereja Katolik banyak komunitas-komunitas yang baik loh. Nggak seperti zaman dulu. Semuanya terserah romo, terserah romo. Lah kalau romonya enggan kayak gini. Yang kedua apa? Jangan meminum racun. Yesus pun ditawari racun. Ingat, Yesus ditawari minum 2 kali. Yang pertama dia tolak, karena itu racun peringan kesakitan. Yang kedua diminum oleh Yesus, karena dia haus. Racun perkawinan adalah apa? Pornografi, judi, minum, overeating, hang out, jalan terus, keluar. Pokoknya apa? Yang penting saya nggak sumpah, yang penting saya nggak pening. Sehingga apa? Kalau orang melarikan diri kepada aktivitas, kepada kesibukan, dia sudah mati rasa kepada pasangan. Dia sudah tidak punya rasa kasih lagi kepada pasangan. Yang ketiga, tadi saya mengatakan pengampunan. Yesus pun mengatakan 7 kali. Dan yang terakhir saya mau mengatakan apa? Saat terluka dan menderita, kita harus menyembuhkan luka dengan pengampunan. Doa yang indah Bapa kami pun mengatakan, ampunilah kesalahanku seperti aku pun mengampuni kesalahan orang yang bersalah padaku. Doa yang diajarkan Yesus pun mendaratkan pada pengampunan. Kita mengampuni bukan karena kita baik atau demi pertobatan yang bersalah, bukan. Kita mengampuni karena kita tidak mau hidup kita dirusak, dihancurkan oleh luka, oleh kemarahan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita punya figur istimewa dalam gereja Katolik, Bunda Maria. Anda tahu Bunda Maria mempunyai gelar yang dahsyat sekali, Mater Dolorosa, Bunda berduka cita. Saya kalau doa malaikat Tuhan dan menatap patung, apa ini namanya? Pieta. Saya seringkali wow. Mana ada seorang ibu yang tahan di saat lihat anaknya mati dengan cara yang mengenaskan sekali. Apakah Maria tanya pada Tuhan? Apakah Maria berontak pada Tuhan? Maria menyimpan semua itu dalam hatinya. Dan akhirnya dia berkata, terjadilah padaku seturut kehendak